perlu ditekankan, yang perlu digarisbawahi di sini, kepala desa ini minimal harus mengetahui seperti apa kebijakan atau peraturan-peraturan di atasnya, entah itu undang-undang, entah itu peraturan menteri-menteri ataupun peraturan yang lainnya yang mengenai tentang pemerintahan desa. Harus diketahui seperti apa sih. Jadi jangan sampai mengambil kebijakan yang tidak sesuai ataupun bertolak belakang dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat dimanapun berada, welcome back to my channel. Nah, di video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang tupoksi dari perangkat desa di pemerintahan desa. Nah, di video kali ini khusus kita akan membahas tentang kepala desa. Kepala desa itu seperti apa sih tugasnya di pemerintahan desa? Nah, kita ketahui ya, sebagai top manajemen atau leadership di pemerintahan desa, banyak sekali tugas dari kepala desa itu sendiri. Tetapi yang perlu digarisbawahi, kepala desa tidak bekerja sendiri. Ada staf-stafnya yang sudah saya jelaskan ya di video-video sebelumnya. Perangkat desa itu membantu kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya ya, seperti itu. Nah, oke, di video-video sebelumnya ada yang bilang, ada yang komen, Bang suaranya kurang jelas, Bang kurang kurang terdengar. Makanya di video kali ini saya memakai mikrofon biar lebih jelas kepada pendengar ya. Mudah-mudahan lebih jelas ya, lebih terdengar nyaring bunyinya ya. Buku dah gitar nyaring bunyinya. Oke, lanjut ya. Kita di bagian kedua ya, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di pasal 26 ini dicantumkan kepala desa itu seperti apa sih? Oke, saya akan sebutkan ya. Pasal 26 poin pertama, kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa ya. Ada 4 bidang ya. Nah, itu seperti itu ya, poin pertama, bisa dipahami mungkin. Nah, oke, yang poin yang kedua, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepala desa berwenang. Nah, jadi wewenangnya ini seperti apa sih, kita akan bacakan di sini. Ada 15 poinnya, ada 15 poin dari wewenang kepala desa itu sendiri. Oke, yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Sudah jelas ya, karena menjadi leadership atau pimpinan di pemerintahan desa. Yang kedua, mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Nah, jadi mengangkat dan memberhentikan perangkat desa juga itu oleh kepala desa, tetapi tidak semena-mena ya, atau tidak sewenang-wenang. Karena menjadi pimpinan, memberhentikan atau mengangkat tidak seperti itu. Ada mekanismenya tersendiri untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sudah saya jelaskan juga di video-video sebelumnya ya. Nah, yang ketiga, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa. Bukan dipegang, maksudnya bukan dipegang, nggak seperti itu, tetapi ini bahasa ini ya. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa sebetulnya. Yang keempat, menetapkan perdes atau peraturan desa yang sudah dimusyawarahkan tentunya ya. Yang kelima, menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBD desa ya. Yang keenam, membina kehidupan masyarakat desa. Jadi harus ada pembinaan juga kepada masyarakat ya. Yang ketujuh, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa. Yang kedelapan, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa. Nah, jadi perlu diperhatikan, perekonomian desa harus ditingkatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa itu sendiri ya. Nah, oke, tadi poin berapa ya? Apalagi 9. Yang ke-9, mengembangkan sumber pendapatan desa. Nah, jadi pendapatan desa juga harus dikembangkan. Harus seperti apa sih? Kepala desa berinovasi, mengeluarkan ide-ide, gagasan supaya pendapatan asli desa itu bisa dimunculkan atau bisa didapat oleh pemerintahan desa ya, digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa dan pemerintahan desa itu sendiri ya. Oke, yang ke-10, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Jadi mengusulkan membuat proposal, membuat proposal ke sana kemari, menghasilkan dana kepada pemerintahan desa untuk meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan masyarakat desa seperti itu ya. Entah itu melalui kekayaannya, misalkan
program apa nih dari pemerintahan, kita mengusulkan, kita mengajukan proposal, nah, keluarlah dana tersebut gitu kan, gunakanlah sebagai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa ya, jadi seperti itu. Jangan sampai digunakan yang hal yang aneh-aneh yang lain-lain ya, pokoknya semua kemakmuran kesejahteraan masyarakat desa. Oke, yang ke-11, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Jadi sosial budaya masyarakat desa juga harus dikembangkan, jangan sampai terkikis ataupun menjadi hilang, harus harus dilestarikan lah seperti itu. Terus yang ke-11 11, memanfaatkan teknologi tepat guna. Teknologi kita sudah tahu ya, teknologi sekarang itu banyak. Tidak hanya memanfaatkan sih, sebenarnya harus menghasilkan teknologi seperti apa sih dari masyarakat itu sendiri, kita harus gali juga. Ya, sebagai kepala desa harus bisa menggali seperti apa sih teknologi tepat guna. Misalkan dari desa tersebut itu menghasilkan apa, nah itu bisa menjadi teknologi tepat guna. Oke, yang ke-13, jadi ke-13 ya benar, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Jadi pembangunan itu harus secara partisipatif, jangan satu golongan tetapi masyarakat itu dilibatkan. Oke, yang ke-14, mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ini, dan yang terakhir ke-15, melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi misalkan kepala desa itu kan memiliki kebijakan, tetapi kebijakan tersebut jangan sampai berlatar belakang, bertolak belakang dengan peraturan yang sudah ada dari pemerintahan di atasnya. Jadi harus sinkronisasi, seperti itu. Oke, itu untuk wewenang dari kepala desa. Oke, saya akan bacakan lagi tugas. Nah, ini poin ketiga ya, dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud pada ayat 1, kepala desa berhak-haknya kepala desa ini ada 5 poin. Yang pertama, mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintahan desa. Yang kedua, mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa. Ya, menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah serta mendapat jaminan kesehatan. Yang keempat, mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan. Jadi adapun kebijakan yang dilaksanakan oleh kepala desa yang tidak bertolak belakang dengan peraturan harus mendapat perlindungan hukum kalau kita lihat di peraturan ini ya. Oke, yang kelima, memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa. Nah, jadi mungkin ada tugas-tugas yang bisa dilaksanakan oleh perangkat desa yang lain ya, makanya itu wewenang itu dilimpahkan sebagian ke perangkat desa. Oke, sekarang di poin yang keempat, dalam melaksanakan tugas dimaksud pada ayat 1, kepala desa berkewajiban. Ini kewajiban kepala desa ya. 1, 2, 3, ada 10, ada 16 poin, 17 poin ya. Ini bisa dibaca di pasal 26 tentang kepala desa di peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, seperti itu ya. Nah, itu penjelasan sedikit tentang tugas dari kepala desa ataupun kewajiban dan hak kepala desa. Kita harus ketahui kepala desa ini merupakan suatu pimpinan yang harus kita dukung apabila memiliki kebijakan ataupun visi misi yang sangat bagus ke depan ya. Ya pasti semua visi misi juga pada bagus kepala desa ini ya. Nah, kita harus dukung seperti apa sih? Entah itu dari pembangunannya, pemberdayaannya, tetapi kalau ada yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintahan yang di atasnya itu bisa dimusyawarahkan seperti apa sih baiknya. Jadi jangan sampai kepala desa ini mengambil kebijakan yang tidak sesuai aturan dan tidak dikoordinasikan terlebih dahulu dengan masyarakat dan kelembagaan yang lain. Nah, seperti itu video sedikit penjelasan tentang seperti apa sih kepala desa ini. Nah, yang perlu ditekankan, yang perlu digarisbawahi di sini,
kepala desa ini minimal harus mengetahui seperti apa kebijakan atau peraturan-peraturan di atasnya, entah itu undang-undang, entah itu peraturan menteri-menteri ataupun peraturan yang lainnya yang mengenai tentang pemerintahan desa. Harus diketahui seperti apa sih. Jadi jangan sampai mengambil kebijakan yang tidak sesuai ataupun bertolak belakang dengan peraturan yang sudah dibuat seperti itu. Begitu ya sobat. Oke, demikian video penjelasannya tentang kepala desa, dari tugasnya, kewajibannya, haknya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dicerna dan dipahami oleh sobat semua. Demikian, nanti saya lanjut videonya tentang pemerintahan desa dan yang lainnya seperti all about desa, all about a village. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu semangat dan jaga kekompakan.